Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Pendidikan Biologi A 2019 akan menyampaikan materi tentang respirasi 1 dalam mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Bapak Dr. Rusti M. Biomed. Di next. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Ade Hera Adinda, kemudian ada Alifa Alia Aurora, dan Hosiana Ekvasia. Next. Topik yang akan dibahas yaitu ada mekanisme pernapasan ikan, kemudian yang kedua ada mekanisme pernapasan katak, yang ketiga mekanisme pernapasan burung, yang keempat mekanisme pernapasan mamalia, dan yang kelima mekanisme pertukaran gas dalam jaringan. Next. Yang pertama yaitu mekanisme pernapasan ikan. Nah, saat ikan muda ini tumbuh, tubuhnya itu menjadi terlalu tebal untuk berdifusi. Nah, pada saat yang sama, insangnya berkembang dan matang, seperti halnya sistem peredaran darahnya, yang diperlukan untuk oksigen dari insang untuk mencapai seluruh tubuhnya. Pada pernapasan ikan teleostei atau kelompok utama ikan bertulang, rongga bukal teleostei ini berkomunikasi dengan lingkungan tidak hanya melalui mulut, tetapi juga melalui bukaan faring lateral atau celah insang. Nah, insang ini tersusun di sepanjang lateral dan dia juga memiliki penutup yang disebut sebagai operculum. Yang ini operculumnya. Kemudian insang ini memiliki 4 lengkungan yang berjalan secara dorsoventral antara celah insang di setiap sisi kepala. Seperti yang ini, lengkungannya. Next. Lengkungan tersebut diperkuat oleh elemen kerangka yang bagian ini. Elemen kerangka ini memberikan dukungan kuat untuk insang. Nah, setiap lengkungan insang ini memiliki 2 baris filamen insang yang terbentang secara lateral di dalam bentuk pengaturan V. Next. Kemudian secara kolektif barisan filamen yang bentuk susunannya bergelombang yang memisahkan antara rongga bukal di bagian dalam dari rongga operkular di bagian luar. Yang bagian ini. Kemudian setiap filamen insang ini memiliki serangkaian lipatan. Nah, lipatan ini tuh disebut sebagai lamela sekunder atau secondary lamela. Yang bagian ini. Nah, lamela sekunder ini berada pada permukaan atas dan bawah. Kemudian lamela ini berjalan tegak lurus terhadap sumbu panjang filamen dari nomor 10 sampai 40 per milimeter panjang filamen di setiap sisinya. Kemudian lamela sekunder ini yang kaya perfusi darah serta berdinding tipis merupakan tempat pertukaran gas. Nah, seperti pada gambar di bagian kanan, airnya itu mengalir dari sepanjang permukaan lamela sekunder dari sisi bukal, dari sisi ini,
ke sisi operkular. Nah, sebaliknya, darah di dalam lamela sekunder mengalir dalam arah yang berlawanan. Nah, pertukaran gas ini berlawanan arah, sehingga dapat terjadi di sepanjang membran pertukaran gas. Di next. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan katak. Next. Amfibi air larvanya yang berupa berudu bernapas dengan insang. Insangnya ini memiliki asal dan dari struktur yang berbeda dari insang ikan dewasa. Nah, insang ini tuh berkembang dan hasil dari akumen daerah faring dan menonjol ke dalam air dari dinding tubuh. Nah, sedangkan amfibi yang memiliki paru-paru mengisi paru-parunya dengan tekanan bukofaringeal. Nah, udara dari luar masuk ke rongga bukal melalui nares atau mulut seperti pada panah 1. Ketika tekanan di rongga dikurangi dengan menurunkan rongga bukalnya. Kemudian, ketika dasar rongga bukal dinaikkan dengan mulut tertutup dan lubang hidung setidaknya sebagian tertutup oleh katup, peningkatan kanan memaksa udara masuk ke paru-paru. Seperti panah yang tunjukkan nomor 3. Nah, pembukaan paru-paru ini meningkatkan tekanan udara di dalamnya. Dan demikian, paru-paru akan keluar saat membuka mulut atau lubang hidung jika bukan karena glotis yang ditutupi otot setelah inhalasi. Nah, kemudian terdapat periode apnea atau tidak bernafas dengan paru-paru mengembang, kemudian mengikuti yaitu bernapas dalam intermiten. Nah, nares ini terbuka selama periode apnea. Dan katak sering memompa udara masuk dan keluar dari rongga bukal melalui nares yang kemudian pada saat itu dengan menaikkan dan menurunkan dasar rongga bukal. Yang tahap itu disebut sebagai pemompaan bukofaringeal. Kemudian glotis terbuka dan udara dari paru-paru dihembuskan seperti pada panah yang ditunjukkan pada nomor 2. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aurora. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada mekanisme pernapasan pada aves. Sistem respirasi pada avian atau aves sudah didukung oleh paru-paru dengan paru-paru yang berjumlah sepasang yang terletak di daerah dada. Nah, selain paru-paru, pada avian terdapat modifikasi berupa adanya pundi-pundi hawa atau kantung udara atau disebut juga sebagai air sacs dengan jumlah sekitar 8 hingga 9 buah. Nah, pada air sacs ini tidak terjadi difusi udara karena fungsinya sendiri adalah untuk menyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh ketika burung sedang terbang. Berikut ini di bawah merupakan anatomi sistem respirasi burung. Pertama ada trakea, lalu ada HD, HD ini yaitu humeral diverticulum, lalu ada lung atau paru-paru, lalu ada cervical air sacs, interclavicular air sacs, anterior thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs, dan abdominal air sacs. Dari kelima kantung udara ini, semuanya berjumlah sepasang. Berikut ini merupakan alur pernafasan burung. Pertama, aliran udara ini melewati hidung, lalu melewati faring, lalu ke trakea, ke bronkus, dan yang terakhir mesobronkus. Mesobronkus ini terbagi atas 2 saluran, yaitu dorsobronkus dan ventrobronkus. Seperti pada gambarnya di bawah ini, udara melewati trakea, lalu ke bronkus atau intrapulmonary bronkus, lalu udara masuk ke mesobronkus, di mana pertama melewati dorsobronkus terlebih dahulu, lalu melewati ventrobronkus. Berikut ini merupakan aliran udara inhalasi dan ekshalasi. Pada gambar A merupakan proses inhalasi atau mengambil nafas, yaitu udara melewati trakea,
lalu melewati air saks, dan juga melewati paru-paru. Pada gambar ini, air saks yang pertama yaitu interclavicular air saks, yang kedua merupakan cranial thoracic air sacs, yang ketiga caudal thoracic air sacs, dan yang keempat abdominal air sacs. Lalu pada gambar B itu merupakan proses ekshalasi atau penghembusan nafas, di mana udara dari air sacs dan paru-paru keluar melewati trakea kembali. Berikut ada skema aliran udara inhalasi dan ekshalasi. Tidak seperti mamalia, udara yang dihirup oleh aves cenderung lebih efisien karena hanya melewati satu arah. Lalu berikutnya ada mekanisme pernapasan pada mamalia. Nah, sistem respirasi pada mamalia ini menggunakan paru-paru yang berjumlah sepasang. Lalu aliran pernapasan terjadi dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini, anatominya yaitu laring, trakea, paru-paru yang berjumlah sepasang, dan diafragma. Untuk ukuran paru-paru pada mamalia sangat beragam, tergantung dengan besar atau kecilnya ukuran tubuh dari mamalia itu sendiri. Nah, lalu mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, namun terdapat modifikasi berupa adanya lubang atau disebut dengan blowhole. Yang membedakan mamalia darat dan mamalia air, mamalia darat bernafas secara involunter atau secara tidak sadar, dan sedangkan mamalia air bernafas secara volunter atau dalam keadaan sadar, sehingga mamalia air harus selalu mengingat kapan mereka inhalasi dan ekshalasi. Berikut merupakan skema aliran udara inhalasi dan ekshalasi. Pada saat inhalasi, udara masuk melalui hidung lalu ke trakea dan ke bronkus, lalu otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, dan diafragma kontraksi yaitu bergerak turun. Nah, pada proses ekshalasi, udara keluar, lalu otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis, dan diafragma relaksasi atau bergerak naik. Berikutnya ada inhalasi dan ekshalasi pada mamalia air. Proses inhalasi atau pengambilan nafas melewati blowhole, lalu udara masuk melewati paru-paru, oksigen didifusikan lalu bergerak ke arah sirkulasi darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme pertukaran gas dalam jaringan. Boleh di next. Secara fisiologi, respirasi terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama merupakan ventilasi pulmonal ataupun proses keluar masuknya udara antara atmosfer dengan alveoli. Kemudian tahap yang kedua adalah difusi, yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dengan darah. Dan yang ketiga merupakan transportasi, yaitu proses beredarnya oksigen dan O2 dalam darah ke dan dari sel. Boleh di next. Berikut merupakan gambaran dari anatomi pernapasan dalam proses ventilasi pulmonal. Boleh di next. Nah, saluran nafas itu diawali dari saluran nasal ataupun hidung. Silia yang terdapat dalam hidung berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran yang ikut bersama dengan udara bernafas. Kemudian saluran hidung membuka menuju faring. Di faring terdapat 2 saluran, yaitu esofagus dan trakea. Esofagus merupakan saluran dari bagian dari saluran pencernaan, dan trakea merupakan bagian dari saluran pernapasan. Laring atau juga disebut dengan kotak suara terletak di pangkal trakea, di mana terdapat 2 pita elastik yang disebut dengan plica vocalis melintang di pintu masuk laring.
Udara kemudian melewati laring melalui celah di antara plica vocalis yang dinamai dengan glotis. Trakea kemudian terbagi menjadi 2 cabang yang dinamakan dengan bronkus. Bronkus kemudian bercabang menjadi banyak, sempit dan pendek dinamakan bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang kaya akan kapiler darah dan merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Boleh di next. Tahapan selanjutnya merupakan difusi gas. Difusi gas itu terjadi antara alveolus dan kapiler darah. Mengapa dapat terjadi? Itu karena alveolus itu sangat dekat dengan kapiler darah. Bisa lihat pada gambar baik secara anatomi di gambar yang sebelah atas. Kapiler darah yang berwarna merah, alveolus yang besar berwarna putih. Dapat dilihat bahwa jarak mereka sangat dekat sehingga memudahkan proses difusi. Kapiler darah ini juga terdapat sangat banyak di alveolus. Nah, pertukaran gas antara kapiler dari paru dan kapiler jaringan terjadi secara difusi. Difusinya itu dapat terjadi karena adanya gradien tekanan parsial. Nah, apa itu tekanan parsial? Tekanan parsial merupakan tekanan yang ditimbulkan secara independen oleh tiap-tiap gas dalam suatu campuran gas. Nah, gas-gas yang larut dalam cairan tubuh, misalnya darah atau cairan tubuh yang lain itu dapat menimbulkan tekanan parsial. Nah, gradien tekanan parsial merupakan perbedaan tekanan parsial antara kapiler darah dan suatu struktur di sekitarnya. Nah, gas akan selalu berdifusi menuruni gradien tekanan parsial dari daerah dengan tekanan parsial tinggi menuju daerah dengan tekanan parsial yang lebih rendah. Boleh di next. Nah, ini merupakan gambaran dari mekanisme difusi gas antara alveoli dan kapiler darah. Terdapat 8 tahap, di mana tahap pertamanya di alveolus, tekanan oksigen itu tetap relatif tinggi dan tekanan CO2-nya tetap relatif rendah. Mengapa demikian? Karena sebagian udara alveolus ditukar dengan udara atmosfer setiap kali bernafas. Kemudian, sedangkan di vena sistemik jaringan, darah yang masuk rendah akan oksigen dan tinggi akan karbon dioksida, karena oksigennya telah diserahkan dan menyerap karbon dioksida di tingkat kapiler sistemik. Nah, akibat adanya perbedaan tekanan antara alveoli dan kapiler darah, hal ini menciptakan gradien tekanan parsial antara udara alveolus dan darah pada kapiler paru. Gradien tekanan parsial ini memicu difusi pasif oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar darah sampai akhirnya tekanan parsial alveolus dan darah menjadi setara. Setelah tekanannya setara, darah yang telah kaya akan oksigen dan sedikit akan CO2 akan meninggalkan paru. Darah kemudian dibawa dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dengan jumlah gas yang sama saat pertama kali darah baru keluar dari paru-paru. Tahapan kelima, di sel jaringan tekanan parsial oksigennya rendah dan CO2-nya tinggi. Karena sel jaringan itu telah menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Akibatnya, gradien tekanan parsial untuk pertukaran gas di tingkat jaringan mendorong terjadinya difusi oksigen keluar darah menuju sel untuk menunjang aktivitas metabolik sel, dan juga dia mendorong terjadinya difusi CO2 dari sel menuju darah. Setelah tekanan parsial darah dan jaringannya seimbang, darah kemudian meninggalkan jaringan dan dibawa menuju paru-paru. Darah yang dibawa menuju paru-paru ini rendah akan oksigen dan tinggi akan karbon dioksida. Selanjutnya dia akan kembali ke tahap pertama, di mana CO2-nya ditukar dengan oksigen, dan begitu seterusnya.
Boleh di next. Tahapan terakhirnya merupakan transport gas. Oksigen yang diangkut oleh darah itu terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, oksigen yang larut secara fisik. Dia berjumlah sedikit karena oksigen sebenarnya kurang larut dalam plasma darah. Tekanan oksigen normal pada arteri itu 100 mm Hg. Dan hanya terdapat 3 ml O2 yang terlarut dalam 1 liter darah. Jenis yang kedua adalah oksigen yang berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung Fe dan terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin itu dapat membentuk ikatan yang longgar dan mudah berkombinasi reversibel dengan oksigen. Dengan reaksi, Hb bereaksi dengan O2 disebut dengan deoksihemoglobin ataupun hemoglobin tereduksi. Dalam reaksi reversibel membentuk HbO2 atau yang disebut juga dengan oksihemoglobin. Nah, dalam sebuah molekul hemoglobin terdapat heme yang mengandung 4 molekul besi, di mana setiap molekul besi dapat berikatan dengan 1 molekul O2. Nah, ketika 4 molekul O2 memenuhi setiap bagian hemoglobin, maka Hb tersebut dianggap telah jenuh. Setelah itu dikenallah yang dinamakan dengan persen saturasi Hb, yaitu suatu ukuran seberapa banyaknya Hb yang ada dapat berikatan dengan oksigen. Besarnya dapat dari 0% hingga 100%. Nah, darah pada arteri sistemik yang meninggalkan paru-paru normalnya memiliki tekanan oksigen 100 mm Hg, di mana Hb-nya akan mengalami saturasi sebanyak 97,5%. Boleh di next? Selanjutnya adalah transport oksigen. Nah, di alveolus, hemoglobin bekerja sebagai depo penyimpanan O2. Nah, darah vena sistemik memasuki kapiler paru-paru yang tekanan oksigennya lebih kecil dari tekanan oksigen alveolus, menyebabkan O2 berdifusi ke dalam darah. O2 kemudian berikatan dengan hemoglobin darah dan diangkut menuju jaringan tubuh. Dalam jaringan tubuh, tekanan oksigen darah di kapiler sistemik lebih besar daripada tekanan oksigen di jaringan sekitar. Nah, kemudian dia dapat menyebabkan difusi O2 dari kapiler menuju jaringan hingga tekanan O2 darah menjadi seimbang. Selanjutnya transport dari karbon dioksida. Nah, ketika darah arteri ini mengalir melewati kapiler jaringan, CO2 kemudian berdifusi menuruni gradien tekanan parsial dari sel jaringan ke dalam darah. CO2 yang diangkut darah terdapat dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu CO2 yang larut secara fisik. Yang kedua, CO2 terikat hemoglobin. Dan yang ketiga, CO2 dalam bentuk bikarbonat ataupun HCO3 negatif. Boleh di next? Nah, berikut merupakan gambaran dari CO2 yang diangkut oleh darah. Tadi pada gambar sebelah kiri dapat dilihat yang ditandai dengan nomor 1 merupakan CO2 yang larut secara fisik. Dia jumlahnya hanya sedikit, yaitu 10% dari kandungan CO2 total darah yang diangkut. Bentuk yang kedua yaitu CO2 yang berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO2 atau juga dinamakan karbaminohemoglobin. Jumlahnya 30% dari jumlah total CO2 yang diangkut. Bentuk yang ketiga yaitu CO2 dalam bentuk bikarbonat. Bikarbonat ini terbentuk dari reaksi CO2 yang berikatan dengan molekul air dengan bantuan enzim Ka yang terdapat pada eritrosit darah membentuk ion H positif dan HCO3 negatif. Nah,
sel darah merah ini kemudian bertransportasi menuju paru-paru. Dalam transportasinya, CO2 yang dalam bentuk hemoglobin dan bikarbonat kemudian diuraikan kembali agar CO2-nya dapat terbebas. Kemudian CO2 dari HbCO2 dan HCO3 negatif bersamaan dengan CO2 yang terlarut secara fisik akan berdifusi menuju alveolus dan kemudian akan dihembuskan melalui proses ekspirasi. Nah, boleh di next. Sekian pemaparan materi dari kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan presentasi kali ini. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.